Seorang kepala cabang Bank BRI diculik di siang bolong di parkiran kantor. Semua orang mengira mafia di baliknya. Tapi bagaimana jika otaknya justru seorang polisi berpangkat tinggi? Dan lebih mengejutkan lagi masih saudara sendiri. Apa yang membuat pelaku tega melakukan semua ini? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Pagi itu, langit terlihat cerah. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus tirai kamar sederhana di rumah Arman. Jam dinding berdentang pelan, menandai waktu sarapan keluarga kecil itu. Aroma nasi goreng buatan Ratna, istrinya, memenuhi ruang makan. Arman duduk di kursi kayu panjang, menatap istrinya yang sibuk menyiapkan bekal sekolah untuk putra mereka, Ardi. Anak semata wayangnya itu baru menginjak usia remaja. Wajahnya masih polos, tapi sorot matanya penuh rasa ingin tahu tentang dunia. "Pak, nanti pulang jangan terlalu malam, ya. Ardi ada tugas sekolah, dia butuh bantuan," kata Ratna sambil menaruh piring di meja. Arman tersenyum kecil. "Iya, tenang saja. Papa usahakan pulang cepat. Hari ini cuma ada satu rapat penting." Ardi mengunyah dengan lahap, lalu menatap ayahnya. "Pak, kapan kita jalan-jalan lagi? Teman-teman pada cerita liburan ke luar kota, aku iri." Arman terdiam sejenak, menatap anaknya dengan rasa bersalah. Jadwalnya sebagai kepala cabang bank membuatnya jarang punya waktu luang. Namun, ia tak ingin Ardi merasa diabaikan. Ia mengusap rambut anaknya dengan lembut. "Sabtu nanti kita cari waktu, ya. Papa janji." Senyum Ardi merekah. Ratna hanya menghela napas, antara senang dan cemas. Ia tahu janji itu mungkin sulit ditepati, tapi setidaknya Arman berusaha. Setelah sarapan selesai, Arman bersiap. Setelan jas abu-abu rapi melekat di tubuhnya. Sepatu kulit hitam mengilap, dasi biru tua menambah kewibawaan. Ia menyalami Ratna, mencium keningnya, lalu menepuk bahu Ardi sebelum melangkah ke mobil dinas yang sudah menunggu. Hari itu berjalan seperti biasa. Jalanan kota padat, klakson bersahutan, motor berdesakan. Arman duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela, pikirannya sibuk menghitung rencana kerja hari itu. Ia sudah terbiasa dengan ritme cepat kehidupan kota. Sesampainya di kantor, ia langsung disambut oleh sekretarisnya. "Pak, ada berkas dari pusat yang perlu tanda tangan segera. Dan nanti jam 10 ada rapat dengan tim kredit." Arman mengangguk, mengambil map tebal berisi dokumen. "Baik, saya akan cek." Hari itu penuh aktivitas. Ia menandatangani berkas-berkas penting, menerima telepon dari nasabah prioritas, hingga berdiskusi dengan staf mengenai rencana ekspansi cabang. Semua berjalan normal. Tak ada tanda bahwa siang itu akan mengubah hidupnya. Menjelang tengah hari, Arman menghadiri pertemuan dengan seorang rekan bisnis di sebuah restoran ternama. Suasana restoran itu mewah tapi tetap hangat, dinding kayu berornamen klasik, musik jazz mengalun pelan di latar belakang. Pertemuan berlangsung lancar, penuh tawa sopan dan pembicaraan serius tentang peluang kerjasama. Setelah makan siang, Arman pamit. Ia berjalan keluar restoran dengan langkah tenang, sambil memandang arloji di pergelangan tangan. Hari masih panjang, ia berpikir mungkin bisa pulang lebih cepat. Namun, takdir berkata lain. Saat ia hendak membuka pintu mobilnya, suara ban berdecit mendadak terdengar keras. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di sampingnya. Pintu belakang mobil itu terbuka cepat, dua pria bertopeng keluar dengan gerakan sigap. "Jangan bergerak," salah satu dari mereka menodongkan pistol. Arman tertegun. Ia belum sempat bereaksi ketika pria lain meraih lengannya dengan kasar. Ia mencoba melawan, tapi pukulan keras menghantam perutnya, membuat napasnya terhenti sesaat. Dalam hitungan detik, ia diseret masuk ke dalam mobil. Orang-orang di sekitar restoran menjerit. Beberapa karyawan berlari keluar, ingin membantu, tapi salah satu penculik menembakkan peluru ke udara. "Mundur semua kalau tidak mau mati," teriaknya. Suara letusan pistol memekakan telinga. Orang-orang langsung tiarap, ketakutan. Beberapa ada yang berlari panik,
ada yang bersembunyi di balik meja atau mobil terdekat. Situasi berubah kacau balau dalam sekejap. Mobil hitam itu melesat kencang, meninggalkan jejak ban di aspal. Dalam hitungan detik, Arman lenyap dari pandangan. Di dalam mobil, Arman berusaha berontak. Tangannya dipegang kuat, wajahnya dipukul hingga bibirnya pecah. "Diam, kalau tidak kau mati sekarang juga," ancam salah satu pria dengan suara berat. Kepala Arman berputar. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, tapi semuanya terlalu cepat. Ia tahu satu hal, hidupnya kini dalam bahaya besar. Beberapa menit kemudian, berita penculikan menyebar bak api membakar kertas kering. Seseorang merekam kejadian itu dengan ponsel, videonya langsung viral di media sosial. Judul berita bermunculan, "Kepala Cabang BRI diculik di siang bolong." Ratna menerima telepon dari salah satu karyawan restoran. Suaranya bergetar ketika mendengar kabar itu. "Bu, Pak Arman baru saja diculik, di depan banyak orang." Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Ratna menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. Ardi yang berada di ruang tamu langsung menghampiri ibunya. "Ma, ada apa? Papa kenapa?" Ratna tak mampu menjawab. Air matanya mengalir deras, suaranya tercekat. Ia hanya bisa memeluk Ardi erat-erat, sementara hatinya hancur. Di jalan raya, mobil hitam terus melaju dengan kecepatan tinggi. Arman terikat di kursi belakang, wajahnya penuh luka. Ia menatap keluar jendela, menyadari bahwa hidupnya yang tenang barusan berubah menjadi mimpi buruk. Di kota itu, siang yang cerah telah berubah menjadi hari penuh teror. Kabar penculikan Arman menyebar begitu cepat, lebih cepat daripada angin yang berhembus di jalanan kota. Dalam hitungan jam, berita itu sudah memenuhi layar televisi, radio, hingga media sosial. Judul besar terpampang di portal berita daring, "Kepala Cabang BRI diculik di siang bolong." Video amatir yang direkam oleh salah satu saksi mata viral dalam sekejap. Rekaman berdurasi singkat itu menampilkan suasana mencekam di depan restoran, ketika dua pria bertopeng menyeret Arman masuk ke dalam mobil hitam. Suara letusan senjata terdengar jelas, membuat orang-orang berlarian panik. Wajah Arman terlihat jelas di beberapa detik terakhir sebelum pintu mobil menutup rapat. Masyarakat geger. Bagaimana mungkin seorang kepala cabang ban ternama bisa diculik di tengah keramaian, di siang bolong, tanpa ada yang bisa mencegah? Rasa aman mendadak runtuh. Orang-orang saling berbisik, sebagian menyalahkan aparat, sebagian lagi menuduh ada kelompok mafia yang sedang unjuk kekuatan. Sementara itu, di rumah Arman, suasana jauh lebih mencekam. Ratna duduk di sofa dengan wajah pucat. Matanya sembab karena menangis tanpa henti. Di sampingnya, Ardi berusaha menguatkan diri, meski usianya baru belasan tahun. Ia mencoba menahan air mata, tapi suaranya bergetar ketika bertanya, "Ma, Papa kenapa harus diculik? Mereka mau apa?" Ratna memeluk anaknya erat-erat, mencoba tegar meski hatinya hancur. "Entah, Nak, Mama juga tidak tahu. Yang penting kita harus berdoa agar Papa selamat." Beberapa menit kemudian, dering telepon rumah memecah keheningan. Ratna dengan tangan gemetar meraih gagang telepon. "Halo," suaranya nyaris tak terdengar. Di seberang sana, terdengar suara berat dan dingin. "Kalau kau ingin suamimu kembali hidup, siapkan uang dalam jumlah besar. Kami akan beritahu caranya. Jangan coba-coba melibatkan polisi, atau kau hanya akan menerima mayatnya." Ratna menahan napas, tangannya bergetar hebat. "Tolong, jangan sakiti suami saya, kami akan lakukan apapun." Suara itu tertawa pendek, lalu menutup sambungan. Ratna menjatuhkan gagang telepon, tubuhnya lemas seakan tak punya tenaga. Ardi berlari menghampiri ibunya, menatap dengan wajah penuh ketakutan. "Ma, itu siapa?" tanya Ardi dengan suara kecil. Ratna tak mampu menjawab, hanya menggeleng pelan sambil menangis. Tak lama kemudian, polisi datang ke rumah mereka. Beberapa perwira berpakaian resmi memasuki ruang tamu. Salah satunya, Komisaris Suryo, mencoba menenangkan Ratna. "Ibu tidak perlu khawatir. Kami akan bekerja keras untuk menemukan Pak Arman. Semua jajaran sudah bergerak." Namun, kata-kata itu terdengar kosong di telinga Ratna. Ia baru saja menerima ancaman langsung,
sementara polisi berbicara seakan semuanya akan baik-baik saja. Hatinya penuh keraguan, tapi ia tidak punya pilihan selain berharap. Di markas kepolisian, rapat darurat digelar. Para pejabat tinggi duduk dengan wajah tegang. Kita tidak bisa membiarkan kasus ini mencoreng nama baik kota. Kepala cabang Bank Nasional diculik, ini sudah menyentuh ranah politik, kata salah satu pejabat dengan nada keras. Dugaan awal langsung mengarah pada kelompok mafia lokal. Mereka dikenal sering melakukan pemerasan terhadap pengusaha kaya. Nama kelompok itu sudah lama menjadi momok, tapi sulit diberantas karena selalu ada orang kuat yang melindungi mereka dari balik layar. Namun, ada sesuatu yang janggal. Saksi mata mengatakan bahwa penculik bergerak terlalu rapi, terlalu cepat, bahkan seperti terlatih. Gerakan mereka mirip operasi militer. Mereka tidak tampak seperti preman jalanan yang biasanya hanya mengandalkan kekerasan membabi buta. Sementara itu, di media massa, berita semakin liar. Beberapa stasiun televisi memunculkan analis kriminal yang berspekulasi. Ada yang mengatakan Arman mungkin punya masalah pribadi dengan mafia. Ada juga yang menuduh kasus ini terkait pencucian uang. Semua teori bertebaran, membuat masyarakat bingung. Di gudang tua di pinggiran kota, Arman mulai sadar sepenuhnya. Kepalanya pusing, wajahnya perih karena dipukul. Tangannya terikat kuat, tubuhnya diikat ke kursi besi yang dingin. Ia membuka mata, menatap ruangan remang dengan cat dinding terkelupas. Bau karat dan oli basi menusuk hidung. Suara tikus berlari di sudut ruangan membuatnya semakin muak. Arman mencoba bicara. "Kalian mau apa dariku?" Suaranya serak. Salah satu pria bertopeng menoleh, lalu mendekat. "Diam. Kau hanya perlu dengarkan. Hidupmu sekarang tergantung pada istrimu." Arman tertegun. Ia tahu, keluarganya kini berada dalam bahaya besar. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Ratna dan Ardi tetap kuat. Sementara itu, Ratna tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu dengan mata merah. Setiap suara di luar membuatnya cemas. Ponsel di tangannya tidak pernah ia lepas, berharap ada kabar, meski ia takut kabar itu justru membawa malapetaka. Di televisi, berita terus bergulir. Gambar wajah Arman terpampang dengan judul mencolok, Kepala Cabang BRI jadi korban penculikan brutal. Reporter melaporkan langsung dari depan kantor cabang, mewawancarai karyawan yang terlihat shock. Seorang staf muda berkata, "Pak Arman orang yang baik, beliau sering menolong kami tidak percaya beliau bisa jadi korban penculikan." Ratna menatap layar televisi itu dengan air mata jatuh tak terkendali. Suaminya yang ia kenal penuh kasih, kini menjadi headline berita mengerikan. Dunia seolah terbalik. Kota itu pun ikut berubah. Orang-orang yang biasanya sibuk dengan rutinitas kini lebih berhati-hati. Para pengusaha panik, takut menjadi target berikutnya. Di warung kopi, orang-orang berbisik, kalau kepala bank saja bisa diculik, bagaimana dengan kita? Rasa aman yang selama ini dianggap biasa kini hilang entah kemana. Kota yang cerah mendadak berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Dan di tengah semua kekacauan itu, Ratna hanya bisa memegang erat foto Arman di ruang keluarga, berdoa dalam hati, "Tuhan, lindungi suamiku. Tolong kembalikan dia pada kami." Namun, jauh di tempat gelap, para penculik sudah menyiapkan rencana berikutnya. Dan mereka bukanlah orang-orang biasa. Malam kedua setelah penculikan Arman, udara kota dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Sirene mobil polisi sesekali melintas, memantul di dinding-dinding gedung tinggi yang seolah ikut menyimpan rahasia. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa dingin, orang-orang enggan keluar rumah terlalu malam. Ratna duduk di ruang tamu bersama kakaknya, Surya, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam. Surya yang pernah menjadi wartawan investigasi itu tidak bisa diam menghadapi kasus ini. Ia menatap Ratna yang pucat dan gemetar. "Dengarkan aku, Ratna. Ini bukan penculikan biasa," katanya pelan tapi penuh tekanan. Ratna menoleh, bingung. "Maksudmu apa? Mereka hanya ingin uang tebusan, kan? Tadi sore mereka menelepon lagi, memaksa aku menyiapkan uang. Itu jelas penculikan untuk uang." Surya menghela napas panjang. Kalau hanya soal uang, kenapa mereka berani lakukan itu di siang bolong, di tempat ramai?
Kenapa secepat itu videonya bocor ke media? Ini terlalu rapi, terlalu terorganisir. Ratna menelan ludah, jantungnya berdegup lebih kencang. Kata-kata kakaknya membuat ketakutan yang sudah besar terasa berlipat ganda. Belum sempat ia menjawab, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Surya refleks berdiri, menatap ke arah pintu dengan kening berkerut. 2 orang polisi berseragam masuk setelah Ratna membuka pintu. Mereka memperkenalkan diri, salah satunya adalah Inspektur Bayu, seorang perwira muda dengan wajah ramah tapi mata yang seperti menyimpan sesuatu. Bu Ratna, kami ditugaskan khusus untuk mengawal perkembangan kasus ini. Kami ingin memastikan keluarga merasa aman, ucap Bayu dengan senyum tipis. Ratna mengangguk sopan, tapi Surya hanya menatap dingin. Ia tidak percaya begitu saja pada wajah ramah polisi. Bagaimana perkembangan suami saya, Pak? Ratna bertanya dengan suara bergetar. Bayu menatapnya sejenak, lalu berkata, kami sudah mengantongi beberapa petunjuk. Ada kemungkinan kelompok mafia lokal terlibat. Tapi kami mohon, Ibu jangan panik dulu. Fokus kami adalah keselamatan Pak Arman. Surya langsung menyela, suaranya tajam. Kalau mafia lokal, kenapa gaya mereka mirip operasi militer? Saya sudah lihat videonya berkali-kali. Gerakan mereka terlalu disiplin. Itu bukan cara kerja preman pasar. Bayu sempat terdiam sesaat sebelum menjawab dengan nada datar, kami masih mendalami kemungkinan lain. Biar penyelidikan berjalan dulu. Ucapan itu justru membuat Surya semakin curiga. Ia tahu bahasa diplomatis seperti itu biasanya berarti polisi tidak berkata jujur sepenuhnya. Setelah polisi pergi, Surya menatap adiknya serius. Ratna, dengarkan aku baik-baik. Ada yang disembunyikan di balik kasus ini. Kau harus hati-hati, bahkan kepada polisi sekalipun. Jangan sembarangan percaya. Ratna semakin gelisah. Ia merasa dikelilingi oleh tembok gelap yang makin menekan. Sementara itu, di tempat persembunyian, Arman masih terikat di kursi besi. 2 pria bertopeng menjaga di pintu, sementara seorang pria lain masuk dengan langkah tegas. Wajahnya tidak tertutup, sorot matanya dingin. Arman mengenalinya. Bima, suara Arman tercekat. Bima, sahabat lamanya sejak kuliah, berdiri di hadapannya dengan wajah tanpa ekspresi. Sudah lama kita tidak bertemu, men. Arman tak percaya. Kau? Jadi kau dalangnya? Kenapa? Apa salahku padamu? Bima menyipitkan mata. Salahmu? Kau masih pura-pura tidak tahu? Kau yang naik jadi kepala cabang, sementara aku dihancurkan oleh sistem yang sama. Kau menikmati fasilitas, sementara aku dibuang seperti sampah. Arman terguncang. Ia tahu Bima pernah bermasalah di tempat kerja lama mereka, tapi ia tak pernah menyangka dendam itu akan berkembang sedemikian rupa. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, Bim. Kau tahu aku hanya bekerja keras. Jangan libatkan keluargaku. Bima tertawa kecil, getir. Keluargamu justru alasan kenapa aku melakukan ini. Supaya kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Arman menunduk, hatinya perih. Ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan menghadapi pengkhianatan dari seseorang yang dulu ia anggap saudara. Di sisi lain kota, rapat internal kepolisian kembali digelar. Kali ini suasananya lebih tertutup, hanya perwira-perwira tertentu yang hadir. Peta kota terbentang di atas meja, beberapa titik ditandai merah. Komisaris Suryo berbicara dengan nada rendah tapi penuh tekanan. Ada informasi intelijen bahwa bukan hanya mafia lokal yang bermain. Ada indikasi keterlibatan orang dalam. Bisa jadi dari kalangan aparat atau pejabat. Ruangan hening. Beberapa perwira saling pandang, seolah kalimat itu terlalu berbahaya untuk diucapkan. Inspektur Bayu yang hadir di rapat itu menunduk, ekspresinya sulit dibaca. Ratna semakin hari semakin tertekan. Setiap kali telepon berdering, ia merasa nyawanya melayang separuh. Malam itu, ia menerima telepon lagi. Besok kau harus menyiapkan 500 miliar rupiah. Jangan main-main. Kalau terlambat, suamimu tidak akan kembali. Suara di seberang menutup telepon sebelum Ratna bisa bicara. Ia menatap kosong, tangannya gemetar. Uang sebesar itu bukan hal mudah.
Meski Arman seorang kepala cabang, mereka tidak menyimpan uang tunai sebanyak itu di rumah. Ratna menoleh pada Surya yang duduk di sampingnya. Aku tidak sanggup. Bagaimana aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Surya terdiam, lalu berkata lirih, ini bukan tentang uang, Ratna. Mereka hanya sedang menguji kita. Aku takut ini akan terus berlanjut meski kau bayar. Mereka punya tujuan lain. Air mata Ratna kembali jatuh. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan tanpa jalan keluar. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan muncul di media. Ada seorang pria yang mengaku melihat salah satu penculik membuka topengnya sebentar. Wajah itu mirip dengan seorang anggota militer aktif. Berita itu langsung meledak. Media menuliskan judul besar, benarkah ada oknum TNI terlibat dalam penculikan kepala ban? Spekulasi semakin liar. Rakyat mulai curiga ada konspirasi besar. Polisi menolak berkomentar, pihak militer bungkam, dan suasana kota semakin panas. Ratna yang membaca berita itu hanya bisa menggenggam tangannya erat. Ingat kata-kata Surya, ada yang lebih besar dari sekadar penculikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ratna merasa benar-benar yakin bahwa suaminya tidak hanya menjadi korban penculikan. Ia sedang terperangkap dalam permainan kotor yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar satu keluarga. Udara pengap bercampur bau besi karatan masih memenuhi ruang sempit tempat Arman disekap. Malam itu lebih senyap dari sebelumnya, hanya suara tetesan air dari pipa bocor di sudut ruangan yang terdengar. Tangannya yang terikat mulai lecet, meninggalkan luka merah yang perih setiap kali ia berusaha melepaskan diri. Pintu berderit pelan. Dari kegelapan lorong, langkah kaki bergema semakin dekat. Arman mendongak, matanya nanar menahan lelah. Sosok Bima masuk, kali ini tidak sendirian. Ada seorang pria berpakaian sipil yang mengenakan jaket hitam tebal, wajahnya sebagian tertutup masker. Bima menyilangkan tangan. Kau tahu siapa dia, men? Orang ini memastikan semua berjalan sesuai rencana. Jadi jangan harap kau bisa kabur. Pria berjaket hitam itu mendekat. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia hanya menatap Arman sekilas, lalu berbalik ke arah Bima. Jangan terlalu banyak bicara. Ingat, semakin sedikit ia tahu, semakin baik. Arman terdiam, tapi dalam hatinya berkecamuk. Ia berusaha mengingat siapa pria itu. Gerakannya, caranya berbicara, terasa tidak asing. Ada sesuatu yang mengusik ingatannya. Bima mengangguk patuh, seperti anak buah di hadapan atasan. Baik, Kapten. Kata itu menghantam Arman seperti petir. Kapten? Jadi benar ada keterlibatan aparat berseragam. Dugaannya makin kuat, ini bukan sekadar penculikan biasa. Sementara itu, Ratna duduk termenung di ruang kerja Arman. Ia menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Wajah Arman dalam foto terlihat tenang dan penuh keyakinan, kontras dengan nasibnya yang kini tidak jelas. Telepon rumah berdering, mengejutkannya. Ia buru-buru mengangkat. Ratna. Suara di seberang rendah, nyaris berbisik. Kau tidak mengenalku, dan aku tidak bisa lama bicara. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan percaya siapapun, bahkan pada polisi yang datang ke rumahmu. Ratna membeku. Siapa ini? Apa maksudmu? Suamimu masih hidup. Tapi ada orang besar di balik semua ini. Orang yang seharusnya melindungi, justru menjadi dalang. Kalau kau ingin tahu kebenaran, ikuti jejak uang. Jangan ikuti perintah mereka begitu saja. Sebelum Ratna bisa bertanya lebih jauh, sambungan terputus. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu terus terngiang, orang yang seharusnya melindungi, justru menjadi dalang. Ia menoleh pada Surya, yang sedari tadi mengawasinya. Ada seseorang menelepon. Dia bilang jangan percaya polisi. Katanya ada orang besar yang terlibat. Mata Surya menyipit. Aku sudah menduga. Ini semakin berbahaya, Ratna. Kita harus hati-hati melangkah. Jangan pernah tinggalkan jejak yang bisa digunakan melawanmu. Di markas kepolisian, Inspektur Bayu melaporkan perkembangan kasus kepada Komisaris Suryo. Peta dan foto-foto wajah para tersangka terpampang di meja. Laporan intel menyebutkan ada kemungkinan keterlibatan oknum berseragam,
kata Bayu hati-hati. Suryo menatapnya tajam. Kau yakin? Itu tuduhan berat. Jangan sampai gegabah. Jika benar, ini bukan sekadar penculikan, tapi pengkhianatan pada negara. Bayu menunduk. Saya paham, Pak. Tapi pola gerakan mereka, cara menghilang, dan disiplin eksekusinya, semua terlalu rapi untuk sekadar kelompok kriminal. Ruangan hening sesaat. Lalu Suryo berkata, teruskan penyelidikan, tapi rahasiakan informasi ini. Jangan ada yang tahu, bahkan beberapa orang di kantor ini sendiri tidak bisa dipercaya. Bayu mengangguk, tapi dalam hati ia sendiri diliputi keraguan. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Malam itu, Arman kembali dibiarkan sendiri di ruang gelap. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya terus berputar. Kata, Kapten, tadi membuatnya gelisah. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa Bima tunduk padanya? Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, pria berjaket hitam masuk sendirian. Ia membuka masker, menatap Arman dengan mata tajam. Arman, suaranya berat, dingin. Aku tak pernah menyangka kita harus bertemu dalam kondisi seperti ini. Arman terbelalak. Rahangnya kaku. Kau? Pria itu mendekat, senyumnya tipis, dingin. Ya, aku. Seketika, potongan ingatan masa lalu berkelebat di benak Arman. Suara tawa di meja makan, perbincangan keluarga saat lebaran, dan sebuah rahasia yang selama ini ia kubur. Arman nyaris tak bisa bernapas. Yang berdiri di hadapannya bukan sekadar penculik. Ia adalah seseorang yang punya darah yang sama dengannya. Di rumah, Ratna tidak bisa tidur. Kata-kata misterius dari penelepon tadi membuat pikirannya terus gelisah. Ia membuka laci meja kerja Arman, mencari sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Di antara tumpukan berkas, ia menemukan sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan, rahasia keluarga. Jangan sampai terbuka. Tangan Ratna bergetar saat merobek amplop itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama, foto seorang pria berseragam polisi berpangkat tinggi, dan sebuah surat yang ditulis dengan tinta hitam, ditandatangani oleh orang yang ternyata masih memiliki hubungan darah dengan Arman. Ratna terdiam. Jantungnya seakan berhenti. Kini ia tahu, penculikan ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini adalah kisah keluarga yang kelam, yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Tetesannya menimpa jendela rumah Ratna seperti ribuan jarum kecil, seolah ikut menyalin keresahan di dalam hatinya. Ia duduk di meja kerja Arman, menatap dokumen-dokumen yang baru saja ia temukan. Tangannya gemetar saat menyentuh selembar foto lama. Foto itu memperlihatkan Arman muda bersama seorang pria berseragam polisi dengan pangkat tinggi. Senyum mereka terlihat kaku, bukan senyum hangat sebuah keluarga. Di balik foto itu tertulis, untuk Arman, dari ayah. Ratna menutup mulutnya, menahan napas. Ia bahkan tidak pernah tahu siapa ayah mertua yang sesungguhnya. Arman selalu berkata bahwa orang tuanya sudah lama meninggal. Ternyata, kebenaran jauh lebih rumit. Surya masuk pelan, membawa secangkir teh hangat. Ia menatap adiknya dengan mata penuh tanya. Apa yang kau temukan? Ratna menyerahkan foto itu tanpa kata. Surya mengamati, alisnya terangkat tinggi. Ini, seorang perwira polisi. Aku pernah melihat wajah ini di berita beberapa tahun lalu. Dia, Komandan Yuda, kalau aku tidak salah. Salah satu perwira yang punya reputasi keras, tapi juga banyak kontroversi. Ratna hampir tak percaya dengan telinganya. Komandan Yuda? Jadi, ayah mertua aku seorang perwira polisi? Dan Arman tidak pernah cerita? Surya menghela napas. Mungkin karena rahasia ini terlalu berbahaya. Kalau benar Yuda masih hidup dan terlibat dalam penculikan ini, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ratna merasa bumi berguncang di bawah kakinya. Semua kebohongan yang disusun rapi selama ini runtuh begitu saja. Sementara itu, di tempat persembunyian, Arman duduk dengan tubuh lemah. Tali di tangannya semakin menyakiti pergelangan. Pria berjaket hitam itu kembali datang, kali ini tanpa Bima. Ia melepas masker sepenuhnya, memperlihatkan wajah yang sudah menua namun masih memancarkan wibawa.
Sudah lama sekali, Arman, ucapnya lirih. Aku tidak menyangka pertemuan kita akan begini. Arman menatapnya dengan campuran benci dan rindu yang terdistorsi. Mengapa? Mengapa kau lakukan ini? Bukankah kau, ayahku? Pria itu, Komandan Yuda, tersenyum tipis. Akhirnya kau mengakuinya. Ya, aku ayahmu. Tapi kau bukan anak yang kuharapkan. Kau memilih jalurmu sendiri, menolak warisan yang seharusnya menjadi milikmu. Arman merasakan dadanya perih. Warisan? Yang kau maksud uang dan kekuasaan kotor itu? Aku tidak pernah menginginkannya. Aku memilih hidup bersih, bekerja jujur di ban. Aku tidak mau mengikuti jejakmu yang penuh darah. Yuda mendekat, menatap putranya dengan tatapan tajam. Itu kesalahanmu, Arman. Kau pikir dunia bisa kau jalani dengan kejujuran saja? Dunia ini milik mereka yang berani mengambil, bukan yang sekadar menunggu. Arman bergetar. Kata-kata ayahnya menusuk dalam, tapi ia tidak akan menyerah pada prinsipnya. Kalau kau benar ayahku, seharusnya kau melindungiku. Bukan mengikatku di kursi dan mengancam nyawaku. Yuda terkekeh. Aku tidak membunuhmu, Arman. Setidaknya belum. Aku hanya ingin kau mengerti, semua ini ada harganya. Kekuasaan, keluarga, darah. Dan kau hanya bidak kecil yang harus tunduk. Arman menunduk, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Pertemuan yang ia impikan seumur hidup, bertemu sosok ayah yang ia rindukan dalam diam, ternyata menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Di rumah, Ratna masih terus membaca isi amplop. Ada surat lain, ditulis dengan tangan gemetar. Tulisan itu jelas milik Arman. Ratna, jika suatu hari kau menemukan surat ini, berarti rahasia keluargaku terbongkar. Ayahku bukan orang yang pantas dijadikan panutan. Ia seorang perwira yang terjebak dalam jaringan kotor, dan aku memilih menjauh. Aku tidak pernah ingin kau dan anak-anak kita tahu, karena aku ingin kalian hidup dalam cahaya, bukan dalam bayangannya. Ratna terisak membaca setiap kata. Kini ia tahu alasan Arman selalu menghindar saat ditanya tentang keluarganya. Rahasia itu begitu berat, begitu kelam. Surya menepuk bahu adiknya. Sekarang kita tahu siapa yang berada di balik semua ini. Tapi tahu saja tidak cukup. Kita harus mencari cara untuk melawan. Ratna menatapnya dengan mata basah. Bagaimana caranya, Kak? Dia seorang perwira berpangkat tinggi. Kita ini bukan siapa-siapa. Surya tersenyum tipis. Justru karena itu, orang kecil seperti kita punya satu senjata, kebenaran. Kalau kita bisa buktikan, kita bisa robohkan benteng mereka. Di markas rahasia Yuda, Bima masuk dengan raut wajah cemas. Kapten, ada laporan. Media mulai mencium adanya keterlibatan aparat. Beberapa wartawan menyebut nama Anda. Kita harus berhati-hati. Yuda menatap Bima tajam. Biarkan saja. Semakin mereka curiga, semakin mudah aku kendalikan narasi. Mereka akan mengira ini permainan politik. Tidak ada yang akan menduga bahwa ini hanya urusan keluarga. Arman mendengar semua itu, darahnya berdesir. Ia sadar, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi juga nama baik dan masa depan keluarganya. Di saat yang sama, jauh di rumah, Ratna menggenggam foto Arman erat-erat. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan suaminya hancur dalam permainan kotor keluarganya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ratna tidak hanya merasa sebagai istri korban. Ia merasa menjadi pejuang. Fajar merayap pelan, menyapu kota dengan cahaya pucat keemasan. Namun bagi Ratna, pagi itu tidak membawa harapan. Ia duduk di ruang tamu, memandangi berkas-berkas yang berserakan di meja. Malam sebelumnya, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Arman dan ancaman yang menghantuinya selalu hadir. Surya menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara. Kita tidak bisa menunggu polisi. Kalau benar Yuda dalangnya, maka polisi pun bisa dimainkan olehnya. Ratna mengangguk pelan, wajahnya tegang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cari sekutu. Tapi sekutu yang tidak terikat sistem. Wartawan, mungkin. Atau orang dalam yang kecewa pada Yuda.
Ratna menelan ludah. Kata, sekutu, terdengar asing baginya. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mendadak terseret badai besar. Namun tatapannya kini lebih mantap. Ia tahu, diam bukan lagi pilihan. Di sisi lain, di tempat penyekapan, Arman kembali berhadapan dengan Yuda. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada cemooh, tidak ada ejekan. Hanya tatapan dingin yang menembus tulang. Aku tidak menculikmu untuk uang, ujar Yuda tenang, hampir filosofis. Aku menculikmu untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Arman menatap ayahnya, napasnya berat. Kendali? Apa yang kau buktikan dengan menyekap anakmu sendiri? Yuda menyeringai tipis. Bahwa darah lebih kuat daripada hukum. Kau pikir kau bisa lari dari warisanmu? Tidak, Arman. Kau adalah anakku. Dan cepat atau lambat, kau akan menjadi bagian dari permainan ini. Arman bergetar, tapi ia mencoba melawan dengan kata-kata. Kalau warisan itu berarti kekuasaan kotor, aku menolaknya. Aku lebih memilih mati daripada menjadi bagian darimu. Senyum Yuda memudar. Kau bicara besar. Tapi lihatlah dirimu sekarang, terikat, tak berdaya, menunggu belas kasihan. Dunia ini bukan milik orang jujur, Arman. Dunia ini milik mereka yang berani kotor demi tujuan besar. Bima, yang berdiri di pojok ruangan, menunduk. Kata-kata Yuda bagai mantra yang memikat, tapi sekaligus menghancurkan. Ia sendiri hanyalah pion, namun ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Sementara itu, Ratna dan Surya mulai bergerak diam-diam. Mereka menemui seorang wartawan senior bernama Damar di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Damar adalah kenalan lama Surya, terkenal keras kepala, dan pernah diancam karena liputannya. Jadi kau yakin ada perwira polisi terlibat? Tanya Damar sambil menyalakan rekorder kecil. Surya mengangguk. Bukan hanya yakin. Kami punya bukti. Dokumen, foto, bahkan surat dari Arman sendiri. Ratna menyerahkan amplop coklat berisi sebagian dokumen yang ia temukan. Damar membukanya, wajahnya berubah serius. Ini besar sekali. Kalau benar, ini bukan sekadar berita kriminal. Ini bisa mengguncang fondasi aparat. Ratna menatapnya dengan mata memohon. Tolong selamatkan suamiku, Pak. Saya tidak peduli soal politik atau kekuasaan. Saya hanya ingin Arman kembali. Damar menepuk tangannya. Kalau begitu, kita harus main cepat. Karena begitu Yuda tahu rahasia ini bocor, kita semua akan jadi target. Di markas rahasia Yuda, sebuah percakapan sengit terjadi. Seorang perwira muda, anak buah setia Yuda, masuk dengan wajah panik. Kapten, ada rumor bahwa dokumen lama Anda bocor keluar. Ada wartawan yang sudah mencium bau ini. Yuda mengepalkan tangan. Sorot matanya berkilat marah. Siapa yang berani? Belum jelas, Kapten. Tapi kemungkinan dari pihak keluarga Arman. Yuda menoleh tajam ke arah Bima. Kau bilang kau sudah awasi keluarganya. Kenapa mereka masih bisa bergerak? Bima menunduk, keringat dingin menetes di pelipisnya. Saya akan segera perketat pengawasan, Kapten. Yuda berdiri, tubuhnya bergetar menahan amarah. Jangan biarkan mereka keluar dari garis. Kalau perlu, tekan mereka dengan ancaman. Ratna harus tahu, setiap langkahnya diawasi. Arman yang mendengar itu berteriak putus asa. Jangan kau sentuh keluargaku. Mereka tidak ada hubungannya dengan dendammu padaku. Tapi Yuda hanya menatapnya dengan senyum sinis. Kau lupa, Arman. Dalam permainan ini, semua orang ada hubungannya. Malam itu, Ratna menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hentikan. Jika tidak, kau akan kehilangan lebih dari sekadar suami. Ratna menutup mulutnya, menahan jerit. Surya segera meraih ponselnya, membaca pesan itu dengan wajah muram. Mereka sudah tahu kita bergerak. Ini berarti kita berada di jalur yang benar, tapi juga semakin berbahaya. Ratna menatap kakaknya dengan mata penuh air mata, tapi juga dengan tekad yang menyala. Kalau begitu, kita tidak boleh berhenti. Apapun taruhannya. Di ruang gelapnya, Arman menutup mata. Ia merasa kalah, terjepit antara darah dan prinsip.
Namun jauh di lubuk hatinya, ada api kecil yang menolak padam. Ia tahu, jika ia menyerah, maka Yuda akan menang. Dan jika Yuda menang, dunia akan kehilangan satu lagi cahaya kecil kejujuran. Arman berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan bertahan, demi Ratna. Demi anak-anakku. Dan malam itu, tanpa disadari semua orang, roda konflik mulai berputar lebih cepat. Api yang membakar kini semakin besar, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Jalanan licin, lampu-lampu kendaraan memantul di aspal yang menyilap. Ratna duduk di kursi belakang mobil Surya, menggenggam erat ponselnya. Pesan ancaman yang ia terima siang tadi masih menari-nari di kepalanya, membuat dadanya sesak. Kalau mereka sudah berani mengancam, itu artinya kita dekat dengan kebenaran, kata Surya sambil mengemudi, matanya waspada ke kaca spion. Tapi itu juga berarti mereka tidak akan tinggal diam. Ratna menunduk. Suaranya nyaris pecah. Sur, aku takut. Aku takut sesuatu terjadi pada anak-anakku. Surya menoleh sekilas, lalu menepuk bahunya dengan hangat. Justru karena itu kita tidak boleh mundur. Semakin kita diam, semakin mereka berkuasa. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah tua sederhana. Damar, wartawan yang mereka temui sebelumnya, sudah menunggu dengan map tebal di tangannya. Begitu masuk, ia langsung meletakkan dokumen-dokumen itu di meja. Aku sudah cek sebagian. Benar, ada bukti aliran dana dari pihak-pihak gelap ke rekening yang terhubung dengan Yuda, ucap Damar serius. Kalau ini dipublikasikan, karirnya hancur. Tapi masalahnya, ia bukan orang sembarangan. Sekali kita salah langkah, kita semua bisa hilang tanpa jejak. Ratna menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas, kalau begitu, kita tidak boleh salah langkah. Di tempat penyekapan, Arman mendengar suara hujan yang merembes lewat celah atap. Kedinginan menusuk tulangnya, tapi pikirannya lebih kacau daripada tubuhnya. Yuda masuk ke ruangan, membawa segelas kopi panas. Bukan untuk Arman, tapi untuk dirinya sendiri. Ia duduk dengan tenang di hadapan anaknya. Ratna mulai menggangguku, katanya datar, seolah sedang membicarakan hal sepele. Dia bersama Surya dan seorang wartawan. Mereka terlalu berani. Arman menegakkan tubuhnya, berusaha meraih perhatian. Lepaskan aku, biar aku yang urus. Aku bisa menghentikan mereka. Yuda menyeringai. Kau ingin keluar? Untuk apa? Supaya bisa membocorkan segalanya? Tidak, Arman. Aku lebih pintar dari itu. Tolong, jangan libatkan mereka, suara Arman bergetar. Kalau kau ingin balas dendam padaku. Bukan Ratna, bukan anak-anakku. Senyum Yuda melebar, tetapi matanya dingin. Itu dia. Itu kelemahanmu. Kau selalu memikirkan orang lain, padahal mereka bahkan tidak bisa melindungimu. Dunia ini tidak memberi ruang bagi orang yang terlalu baik, Arman. Arman menunduk, rahangnya mengeras. Ia tahu kata-kata ayahnya penuh racun, tapi ia tidak bisa memungkiri bahwa keluarganya benar-benar dalam bahaya. Sementara itu, Ratna mulai merasakan teror yang lebih nyata. Malam itu, ketika ia pulang bersama Surya, mereka menemukan pintu rumahnya terbuka. Hati Ratna langsung melonjak panik. Anak-anak, jeritnya, berlari masuk. Namun untungnya, kedua anaknya sedang tidur nyenyak di kamar, tidak tersentuh. Tapi di ruang tamu, sebuah pesan tertulis dengan spidol merah di dinding. Hentikan, atau mereka akan jadi korban berikutnya. Ratna terjatuh lemas. Air matanya mengalir deras. Surya menggenggam bahunya kuat-kuat. Ini sudah perang, Ratna. Mereka ingin membuatmu takut. Jangan biarkan mereka menang. Ratna mengusap air matanya, lalu menatap tulisan itu dengan mata yang kini berkilat. Kalau mereka mau perang, maka aku pun siap berperang. Di sisi lain kota, Yuda memanggil Bima ke ruang kerjanya. Lampu redup membuat wajah Yuda terlihat semakin mengerikan. Kau gagal mengawasi mereka, ucap Yuda dingin. Tapi kali ini aku beri kau kesempatan terakhir. Bima menunduk, tubuhnya gemetar. Saya akan menindak tegas, Kapten. Saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Bagus,
kata Yuda. Mulai dari Surya. Hancurkan dia. Ratna akan hancur dengan sendirinya jika kehilangan pelindung. Bima mengangguk, tapi dalam hatinya ada gejolak. Ia sudah terlalu jauh mengikuti Yuda, namun melihat bagaimana Ratna dan anak-anak diancam, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti batinnya. Beberapa hari kemudian, Surya benar-benar diserang. Saat ia keluar dari kantor damar, sekelompok pria bertopeng menghadangnya. Pukulan keras menghantam wajahnya, membuat darah mengalir dari bibirnya. Berhenti ikut campur, atau kau mati, salah satu dari mereka berteriak. Meski dihajar habis-habisan, Surya tetap mencoba melawan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ia akhirnya tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka. Saat Ratna menerima kabar itu, ia berlari ke rumah sakit dengan wajah pucat. Melihat kakaknya terbaring lemah, Ratna merasa dunia runtuh. Kenapa kau lakukan ini demi aku, Sur? Tangisnya pecah. Surya membuka mata perlahan, tersenyum meski bibirnya bengkak. Karena, aku tahu Arman akan melakukan hal yang sama untukku, dan untukmu. Ratna memegang tangannya erat, lalu berbisik, aku janji, aku tidak akan mundur. Sekalipun harus menghadapi maut. Di ruang gelapnya, Arman tiba-tiba merasa gelisah. Ia seperti bisa merasakan ada sesuatu yang buruk menimpa keluarganya. Tekadnya semakin kuat. Ia harus keluar dari sana, apapun caranya. Ratna, bisiknya lirih. Bertahanlah. Aku akan pulang. Dan malam itu, badai sesungguhnya mulai terbentuk. Jeratan Yuda semakin kuat, tetapi api perlawanan di hati Arman dan Ratna justru makin menyala. Malam itu, udara begitu berat, seakan langit sendiri menahan napas. Arman duduk terikat di kursi besi, tubuhnya lemah namun matanya masih menyala. Ia tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara ketakutan dan firasat. Pintu besi terbuka dengan suara berderit panjang. Yuda masuk, diikuti Bima yang tampak gelisah. Berbeda dengan sebelumnya, Yuda malam ini membawa sebuah map besar. Ia meletakkannya di meja di depan Arman. Aku sudah terlalu lama menyimpan ini, ujar Yuda, suaranya berat dan penuh tekanan. Sudah waktunya kau tahu kebenarannya. Arman menatapnya dengan tatapan curiga. Apa lagi yang ingin kau tunjukkan? Bahwa kau seorang pengkhianat hukum? Bahwa kau menyekap anakmu sendiri? Yuda tidak menjawab. Ia membuka map itu, mengeluarkan selembar foto lama. Foto seorang wanita muda bersama seorang pria yang lebih tua. Wanita itu tersenyum, memeluk bayi kecil di gendongannya. Arman terperanjat. Ia mengenali wajah wanita itu. Ibu, bisiknya. Yuda tersenyum getir. Benar, itu ibumu. Tapi kau tahu siapa pria di sebelahnya? Arman menatap lekat-lekat, lalu wajahnya memucat. Itu, bukan kau. Benar sekali, jawab Yuda dengan nada menusuk. Kau bukan anakku, Arman. Kau adalah anak dari pria itu, orang yang pernah menjatuhkan karierku, membuatku terpuruk. Dan sekarang kau mengerti kenapa aku melakukan semua ini? Arman terdiam, dunia seolah runtuh di hadapannya. Selama ini ia percaya Yuda adalah ayah kandungnya. Meski penuh kebencian, setidaknya ada ikatan darah. Kini, semua yang ia yakini hancur. Jadi semua ini, hanya balas dendam? Kau menyiksa aku hanya karena aku anak orang yang pernah menghancurkanmu? Suara Arman pecah. Yuda mendekat, matanya berkilat penuh dendam. Bukan hanya itu. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa darah pengkhianat akan selalu melahirkan pengkhianat. Dan kau, Arman, akan membuktikan itu. Kau akan memilih, ikut denganku, atau keluargamu mati. Arman menunduk, rahangnya mengeras. Hatinya bergolak antara amarah, sakit hati, dan cinta pada keluarganya. Sementara itu, Ratna dan Surya bersama Damar mulai melancarkan langkah berani. Dokumen-dokumen yang mereka miliki disebarkan ke jaringan jurnalis independen. Malam itu, berita pertama tentang dugaan keterlibatan seorang perwira polisi dalam skandal besar mulai muncul di situs-situs kecil. Namun itu justru membuat ancaman semakin dekat. Sejumlah orang tak dikenal mengintai rumah Ratna. Surya yang masih dalam kondisi luka mencoba berjaga dengan pisau dapur di tangannya.
Ratna memeluk anak-anaknya erat. Kalau mereka masuk, lari lewat pintu belakang, ujar Surya dengan napas berat. Ratna menatapnya dengan mata basah. Kau sendiri? Aku akan menahan mereka. Apapun yang terjadi. Di balik rasa takutnya, Ratna tahu, malam ini mereka hanya punya dua pilihan, menang atau hancur. Kembali ke ruang penyekapan, Yuda menekan kepala Arman dengan kasar. Lihat ke mataku, Arman. Katakan kau akan ikut aku. Katakan sekarang, atau mereka mati. Arman menahan sakit, tapi ia menatap balik dengan api dalam matanya. Kalau kau benar ayahku, kau tidak akan melakukan ini. Dan kalau kau bukan, maka kau tidak pernah punya hak atas hidupku. Yuda terdiam sesaat, lalu tertawa keras, tawa yang penuh kebencian. Bagus, kau memang anak orang itu. Kepala batu, sama seperti dia. Ia memberi isyarat pada Bima. Bawa perempuan dan anak-anak itu ke sini. Sekarang. Bima menelan ludah, wajahnya pucat. Kapten, apa tidak terlalu jauh? Lakukan, teriak Yuda, suaranya menggelegar. Bima menunduk, lalu keluar dengan langkah gontai. Dalam hatinya, ia mulai goyah. Ratna dan anak-anak bukan bagian dari permainan ini. Tapi Yuda sudah kehilangan kendali, ia lebih mirip monster daripada manusia. Saat itu juga, Ratna yang masih di rumah merasa firasat buruk. Tiba-tiba listrik padam, rumah gelap gulita. Dari luar terdengar suara langkah-langkah cepat mendekat. Surya menggertakkan gigi, mengangkat pisau dapur. Ratna, sembunyikan anak-anak. Cepat. Ratna menarik kedua anaknya ke kamar, menutup pintu dengan tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, seakan ingin meledak. Pintu rumah tiba-tiba digedor keras. Suara orang asing berteriak, "Buka, atau kami dobrah." Ratna menutup mulut anak bungsunya yang mulai menangis. Air matanya jatuh, tapi ia tidak berani bersuara. Surya berdiri di depan pintu utama, tubuhnya siap meski penuh luka. Kalau kalian masuk, kalian harus lewat tubuhku dulu. Pintu itu berguncang semakin keras. Dalam gelap, Ratna tahu, inilah momen penentuan. Di ruang penyekapan, Arman mendengar suara telepon Yuda berdering. Yuda mengangkatnya, wajahnya berubah puas. Bagus, mereka sudah dikepung. Bawa mereka hidup-hidup. Arman berontak sekuat tenaga, tali di tangannya mulai longgar karena ia berusaha terus-menerus sejak tadi. Jangan kau sentuh mereka. Yuda menoleh, tatapannya dingin. Kau sudah terlambat, Arman. Ini bukan lagi sekadar permainan keluarga. Ini perang. Dan hanya satu dari kita yang boleh menang. Arman berteriak penuh putus asa, suara yang mengguncang ruangan gelap itu. Aku tidak akan pernah jadi bagian darimu. Di rumah Ratna, pintu akhirnya jebol. Sekelompok pria bertopeng masuk dengan brutal. Surya melawan sekuat tenaga, meski tubuhnya penuh luka. Ratna berteriak histeris, memeluk anak-anaknya. Di luar, suara sirene samar-samar mulai terdengar. Mungkin Damar berhasil memanggil bantuan. Tapi apakah itu cukup cepat? Malam itu, darah, pengkhianatan, dan keberanian bertabrakan menjadi satu. Semua rahasia kini terbuka, dan harga yang harus dibayar tidak lagi sekadar luka, tapi mungkin nyawa. Hujan masih belum reda. Kilat menyambar, menerangi kota yang mencekam dengan cahaya putih menyilaukan. Di rumah Ratna, kekacauan pecah. Pintu sudah jebol, pria-pria bertopeng menyerbu masuk. Surya, meski tubuhnya penuh luka, menghadang mereka dengan sisa tenaga terakhir. Ratna, lari sekarang, teriaknya. Ratna menggenggam tangan anak-anaknya, mencoba kabur ke pintu belakang. Namun dua pria bertopeng menghadang mereka. Ratna menjerit, tubuhnya gemetar, tapi matanya menyala dengan keberanian. Ia meraih vas bunga di meja, memukul salah satu penyerang dengan sekuat tenaga. Pria itu terhuyung, memberi celah bagi Ratna untuk menyeret anak-anaknya kabur. Tapi yang lain berhasil menarik rambutnya, menjatuhkannya ke lantai. Surya berteriak, menghantam penyerang dengan pisau dapur. Darah muncrat, lantai menjadi licin. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Tubuh Surya akhirnya dipukul keras dengan tongkat besi, membuatnya roboh, kepalanya berdarah.
Ratna menjerit histeris. "Jangan, tolong, jangan sakiti dia." Salah satu penyerang mendekat, menarik Ratna kasar. "Kau ikut dengan kami. Kalau melawan, anak-anakmu jadi korban." Ratna meronta, air matanya jatuh deras. Namun ketika melihat kedua anaknya yang ketakutan, ia terpaksa pasrah. "Jangan sentuh mereka, aku ikut." Anak-anak menangis, memeluk ibunya erat. Tapi para pria itu memisahkan mereka dengan paksa. Ratna hanya bisa menjerit, tangannya terulur ke arah anak-anaknya yang digiring ke kamar. Di tempat penyekapan, Arman akhirnya berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Perlawanan nekat itu melukai pergelangan tangannya hingga berdarah, tapi ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, menyelamatkan keluarganya. Saat Yuda sibuk menelepon, Arman menendang meja hingga terguling. Yuda terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Dengan tenaga sisa, Arman menubruk ayah tirinya itu, menjatuhkannya ke lantai. Bima berlari hendak menolong, tapi Arman berteriak penuh amarah. "Kau mau terus jadi budaknya? Kau mau terus jadi anjing yang dipakai dan dibuang?" Bima terhenti. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menatap Yuda yang meronta di bawah tubuh Arman, lalu menatap darah yang menetes dari tangannya sendiri. Wajahnya penuh kebimbangan. "Bima, tembak dia sekarang juga," bentak Yuda. Namun Bima tidak segera bergerak. Tangannya gemetar saat memegang pistol. Hatinya kacau, setia pada Yuda, atau memilih jalan lain? Di sisi lain, Ratna akhirnya digiring ke mobil van hitam. Matanya sembab, tubuhnya lemah, namun pikirannya tetap jernih. Ia tahu, Yuda menginginkan dirinya dan Arman bersatu di satu tempat. Itu berarti malam ini akan menjadi malam penentuan. Surya tergeletak di lantai rumah, napasnya tersengal, darah membasahi wajahnya. Dalam kesadarannya yang tipis, ia berdoa, "Tuhan, jangan biarkan mereka kalah, jangan biarkan kejahatan menang." Mobil van itu berhenti di depan gudang tua di pinggiran kota, tempat yang sama di mana Arman disekap. Ratna diseret masuk, tubuhnya hampir jatuh. Begitu pintu terbuka, matanya membelalak. Di dalam, ia melihat Arman berdiri dengan tubuh penuh luka, tangannya berdarah, tapi matanya menyala penuh tekad. "Arman," jerit Ratna. Arman berlari menghampirinya, tapi Yuda langsung menodongkan pistol ke arah mereka. "Jangan bergerak." Semua terdiam. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Ratna menatap Yuda dengan tatapan penuh benci. "Kau, iblis." Yuda tertawa pendek, tapi tawanya getir. "Iblis? Tidak, Ratna. Aku hanyalah manusia yang terlalu sering dikhianati. Dan malam ini, aku akan pastikan semua pengkhianat mendapatkan balasannya." Arman berdiri di depan Ratna, melindunginya. "Kalau kau mau balas dendam, balas padaku. Jangan libatkan Ratna, jangan libatkan anak-anakku." Yuda mengangkat pistolnya lebih tinggi. "Kau pikir aku peduli pada permintaanmu? Kau pikir cinta bisa menghentikan peluru?" Bima masih berdiri di sisi Yuda, pistol di tangannya bergetar. Ia menatap Ratna, lalu Arman, lalu Yuda. Hatinya semakin koyak. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar mendekat. Cahaya lampu merah biru menembus celah gudang. Yuda terkejut, wajahnya berubah murka. "Siapa yang berani?" teriaknya. Arman melirik pintu, lalu menatap Yuda. "Permainanmu sudah selesai, Yuda." Yuda menoleh tajam ke arah Bima. Kau bocorkan ini? Kau berani hianati aku?" Bima mundur setapak, wajahnya pucat. Aku tidak bisa lagi, Kapten. Ini sudah terlalu jauh. Mereka tidak bersalah." "Pengkhianat." Yuda mengamuk, mengarahkan pistol ke Bima. Namun sebelum ia menembak, Arman menerjang, berusaha merebut pistol itu. Dor, dor, 2 kali letusan terdengar. Ratna menjerit, berlari mendekat. "Arman!" Asap mesiu memenuhi ruangan. Salah satu peluru menembus lengan Arman, membuatnya terhuyung. Sementara Yuda jatuh terduduk, pistol terlepas dari tangannya. Bima menjatuhkan pistolnya, napasnya terengah. Aku sudah muak dengan semua ini." Polisi akhirnya menyerbu masuk.
Teriakan komando memenuhi gudang. Yuda berusaha bangkit, tapi tubuhnya melemah. Tatapannya masih penuh kebencian, tapi ia tidak bisa bergerak lagi. Arman terkulai di pelukan Ratna. Darah mengalir dari lengannya, tapi senyumnya tipis. Aku janji pulang padamu, dan aku menepati janjiku. Ratna menangis sambil mengusap wajahnya. Jangan bicara begitu. Kita akan pulang bersama, kau dengar, Arman? Bersama. Sirene masih meraung, hujan masih turun deras. Namun di dalam gudang itu, malam berdarah telah mencapai puncaknya. Semua rahasia terbongkar, semua luka terbuka. Hanya satu bab lagi yang akan menentukan, siapa yang benar-benar bertahan setelah badai ini reda. Langit sore tampak kelabu di atas Jakarta. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Jalanan penuh genangan, lampu-lampu kendaraan berkilau di permukaan air, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di sebuah rumah sakit militer yang dijaga ketat, Arman terbaring di ranjang putih dengan selang infus menempel di lengan. Tubuhnya masih lemah, tapi napasnya kini lebih teratur. Luka-luka di wajah dan tubuhnya perlahan mulai pulih. Namun, luka di hatinya, itu yang masih sulit diobati. Ia menoleh ke jendela kamar, melihat bias cahaya oranye senja yang menembus kaca. Ingatannya kembali berputar. Suara rantai berderak di gudang tua, teriakan putus asa, wajah kakaknya yang menyeringai kejam, dan tatapan dingin aparat yang seharusnya melindungi. Semua itu seperti mimpi buruk yang terus menempel di benaknya. Di ruang itu, pintu terbuka perlahan. Rani masuk dengan langkah pelan, membawa sebuah map coklat. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Di belakangnya, ada dua perwira polisi yang tampak menjaga suasana. "Mas," suara Rani bergetar, "semua sudah berakhir. Kakakmu sudah dipindahkan ke tahanan militer. Dia akan segera menjalani persidangan khusus." Arman memejamkan mata. Hatinya bergetar mendengar kata itu. Kakaknya. Kata yang dulu penuh kehangatan, kini hanya menyisakan getir. "Dia masih hidup?" tanya Arman lirih. Rani mengangguk. "Iya, tapi hidupnya sekarang tidak lagi sama. Semua pangkat, semua kehormatan, sudah dicabut. Dia tidak lagi berdiri sebagai polisi, hanya sebagai tahanan yang menunggu vonis." Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya suara tetesan infus dan gemuruh samar lalu lintas di luar yang terdengar. Arman akhirnya menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah aku lega atau justru semakin hancur. Dia kakakku, Ran. Darah dagingku sendiri. Tapi justru dia yang ingin menghabisi aku." Rani menunduk. Ia tahu betul betapa perihnya luka itu. Luka karena pengkhianatan keluarga lebih dalam daripada sayatan pisau manapun. Setelah keheningan itu, Arman kembali membuka suara. "Apa orang-orang tahu tentang kebenaran ini?" Rani membuka map yang dibawanya, lalu menyerahkan sebuah berkas. Berita sudah tersebar. Media menulis bahwa seorang perwira tinggi kepolisian menjadi dalang penculikan kepala cabang ban. Tapi, mereka tidak menuliskan soal hubungan keluarga kalian. Atas permintaanmu. Arman menatap berkas itu, lalu tersenyum pahit. "Biar begitu saja. Aku tidak ingin nama ibu kita ikut terseret. Biarlah aib ini berhenti di generasi kita." Rani menggenggam tangan Arman dengan erat. "Mas masih punya aku. Aku tidak akan kemana-mana. Kita akan melewati ini bersama." Arman menoleh, menatap mata Rani. Ada kehangatan di sana, meski di sekeliling mereka hanya ada puing-puing kehancuran. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman merasa ada secercah cahaya di ujung lorong gelap yang ia lalui. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Persidangan Rahmat, sang kakak, berlangsung tertutup. Bukti-bukti dari penyelidikan terkuak satu demi satu, aliran uang gelap, koneksi dengan mafia lokal, hingga rekayasa penculikan yang akhirnya terungkap. Semua membongkar kedok yang selama ini rapat tersembunyi di balik seragam dan pangkatnya. Di ruang sidang, Rahmat sempat menunduk, tapi tatapannya sekali-sekali mencari Arman yang duduk di bangku saksi. Tatapan itu sulit ditebak, antara kebencian atau penyesalan. Ketika hakim mengetukkan palu vonis, semua seolah berhenti sesaat. Rahmat dijatuhi hukuman seumur hidup. Ruangan bergemuruh,
Beberapa orang menarik napas lega, sebagian lain masih terkejut. Arman hanya menunduk. Tidak ada sorak, tidak ada lega yang benar-benar bisa ia rasakan. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Beberapa bulan kemudian, Arman kembali ke Ban, kali ini bukan sebagai kepala cabang yang penuh wibawa, melainkan seorang pria yang mencoba membangun kembali hidupnya. Banyak pegawai menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyadari betapa berat yang sudah dilewati pimpinan mereka. "Pak Arman, kami senang Bapak kembali," ucap salah satu staf sambil menahan air mata. Arman hanya tersenyum tipis. Ia tahu, meski dirinya kembali, dirinya bukan lagi orang yang sama. Tapi ia juga sadar, hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa selamanya terjebak dalam masa lalu. Rani, yang kini selalu berada di sisinya, menjadi penopang kekuatan yang ia butuhkan. Perlahan, keduanya belajar menerima luka dan merajut masa depan. Di suatu malam, Arman berdiri di balkon rumahnya. Angin sepoi membawa aroma hujan yang baru saja turun. Ia memandang ke langit yang dipenuhi bintang. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Kak, andai saja semua ini bisa berbeda. Aku masih menganggapmu keluargaku. Tapi jalanmu sudah kau pilih sendiri. Semoga kau menemukan damai, meski dari balik jeruji." Air matanya jatuh, tapi kali ini ia tidak menahannya. Rani datang dari belakang, memeluknya erat. "Mas tidak sendiri," bisik Rani. Arman mengangguk. Ia tahu, meski masa lalunya penuh kegelapan, masa depan masih punya harapan. Luka akan selalu ada, tapi bersama orang yang ia cintai, ia bisa belajar untuk berdamai. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan kemenangan penuh sorak, melainkan dengan keheningan, kesadaran, dan secercah cahaya yang perlahan tumbuh di hati yang pernah hancur.